Sejarah Suzuki Carry di Indonesia. Perjalanan Suzuki dalam menjual produknya di Indonesia dimulai dengan kedatangan Suzuki Carry. Pada tahun 1976, Suzuki Carry hadir di Indonesia dalam bentuk Completely Built Up (CBU) dengan kode bodi ST10. Kehadiran Suzuki Carry di Indonesia tidak terlepas dari upaya Gigi Subronto Laras, salah satu orang kepercayaan di Suzuki Indonesia, dalam merayu rekan-rekannya di Jepang, Suzuki Carry ST20. Suzuki Carry dengan kode bodi ST20 muncul pada tahun 1977 sebagai mobil pickup pertama yang diproduksi oleh Suzuki di Indonesia. Awalnya, proses produksi mobil ini dilakukan di Iwata, Prefektur Shizuoka, Jepang. Namun, karena adanya aturan pajak kendaraan bermotor di Indonesia pada tahun tersebut yang memberikan keringanan pajak untuk mobil yang dirakit di Indonesia, maka mobil ini juga mulai dirakit di Indonesia. Masyarakat lebih mengenal mobil ini dengan sebutan Suzuki Truntung atau Trontong di beberapa daerah. Hal ini dikarenakan suara mesinnya yang berasal dari mesin 2 tak menghasilkan suara truntung, tung, tung, dan akhirnya menjadi sebutan akrab untuk mobil ini. Suzuki Carry ST20 ini menggunakan mesin 2 tak dengan 3 silinder berkapasitas 550 cc. Karena menggunakan mesin 2 langkah, mobil ini menggunakan campuran oli samping seperti pada motor 2 tak umumnya. Mesin ini masih menggunakan karburator untuk pasokan bahan bakar dan pengapian menggunakan platina tanpa sistem CDI. Namun, bagian pendinginan mesin mobil ini sudah menggunakan pendingin cairan atau water coolant, bukan lagi pendingin udara. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga maksimum sebesar 33 HP pada 4.500 rpm dan torsi sekitar 52 Nm pada 3.000 rpm, yang dikawal oleh transmisi manual 4 percepatan. Suzuki Carry ST100. Di tahun 1983, Suzuki merilis generasi penerus Carry ST20, yaitu Suzuki Carry ST100, yang lebih dikenal dengan sebutan Suzuki Carry 1000. Mobil ini sangat disambut hangat oleh para pengusaha angkutan perkotaan dan juga individu. Reputasi Suzuki sebagai mobil yang tangguh, irit, dan bertenaga. Suzuki Carry ST100 hadir dalam bentuk pickup dan van atau minibus. Mobil ini diproduksi oleh PT Suzuki Indomobil Sales dan hampir selalu menjadi pemimpin pasar di kelasnya antara tahun 1983 hingga 2006. Suzuki Carry 1000. Suzuki Carry 1000, juga dikenal sebagai ST100, terkenal sebagai mobil yang tahan lama dan tangguh berkat mesin yang digunakannya. Mesinnya memiliki kode F10A, 4 silinder dengan kapasitas bersih 970 cc dilengkapi dengan satu katup in dan satu katup X pada setiap pistonnya. Mesin ini terkenal tangguh dan hemat bahan bakar. Mesin mobil ini mampu menghasilkan tenaga maksimal sekitar 44 HP pada putaran 5.300 rpm dan torsi 75 Nm pada putaran 3.200 rpm. Memang, angkanya relatif kecil, tapi itu sudah lebih dari cukup untuk mengangkut barang maupun penumpang. Carry Futura sebenarnya adalah platform mobil berbagi dengan Mitsubishi Colt T120SS, yang merupakan mobil pickup dan minibus yang diproduksi oleh Suzuki Indomobil Sales sejak tahun 1991. Ada banyak perbedaan antara Carry Futura dan Mitsubishi Colt, mulai dari tampilan depan hingga mesin. Pada awalnya, nasib Suzuki Carry Futura mirip dengan Suzuki Carry 1000. Namun, setelah diambil alih oleh beberapa perusahaan karoseri seperti Adiputro, mobil ini berganti nama menjadi Suzuki Adventura. Pada saat pertama kali muncul, Suzuki Carry Futura hadir dalam dua varian mesin. Pertama, mesin G13 1300 cc dengan sistem bahan bakar karburator pada tahun 1991. Lalu diikuti Suzuki Carry Futura dengan mesin G16 berkapasitas 1600 cc dan sistem pembakaran karburator yang sama persis seperti di Suzuki Escudo, Vitara, dan Sidekik 3 tahun sebelumnya. Sayangnya, karena Carry Futura masuk ke dalam kategori mobil terjangkau, varian dengan mesin 1600 cc ini jadi kurang cocok dengan pasar Indonesia. Pada saat itu ada aturan pajak barang mewah untuk mobil di atas 1500 cc,
Akhirnya, Suzuki mengganti mesin 1600 cc tersebut dengan mesin G15 1500 cc multi-point injection yang juga digunakan pada Suzuki Baleno dan APV. Suzuki Carry Futura Minibus hadir dalam beberapa varian, seperti GR-V yang merupakan kepanjangan dari Grand Real Van. Suzuki Carry Futura GR-V menggunakan mesin 1600 cc namun kemudian diganti menjadi 1500 cc. Fitur-fitur yang disediakan pada Suzuki Carry Futura GR-V juga cukup lengkap untuk masanya, seperti double blower, radio tape, pelek alloy, dan jok pada baris ketiga yang menghadap ke depan, yang merupakan ciri khas mobil penumpang 3 baris saat ini. Suzuki Carry Futura berhenti produksi pada tahun 2018 atau 2019. Nah itu dia ulasan ringkas mengenai sejarah Suzuki Carry. Jangan lupa subscribe ya guys agar saya selalu senang dan bahagia. Terima kasih sudah menonton.